Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabarnya? Lama kita sudah bertemu. Semuanya sehat, Bapak, Ibu, Mama, Papa. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit. Amin ya amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang teks deskripsi. Saya yakin dan percaya anak-anak semuanya mungkin sudah ada yang mengetahui apa definisi daripada teks deskripsi. Itu marilah kita bahas pada pagi yang ceria ini, apa teks deskripsi itu. Teks deskripsi adalah suatu teks yang berfungsi menggambarkan sesuatu objek maupun dari sudut pandang yang diamati berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi objek itu bisa tempat, bisa peristiwa, dilihat dari sudut pandang yang diamati berdasarkan apa yang dilihat oleh panca indera, didengar, dan dirasakan. Adapun ciri-ciri teks deskripsi, yang pertama bersifat khusus, ada spesifik di situ, dan tidak bersifat umum atau generik. Yang kedua, melukiskan atau menggambarkan suatu objek. Sudah saya katakan tadi, objek itu bisa berarti benda, bisa suasana, ataupun tempat. Benda, contoh misalnya di rumah ada suatu benda, itu bisa dijadikan suatu objek. Atau suasana, suasana bisa menyenangkan, mengembirakan, dan lain sebagainya. Atau juga bisa berarti objek itu adalah suatu tempat. Tempat bisa tempat rekreasi seperti WBL. Yang berikutnya, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera. Itu penglihatan, pendengaran, perasaan, perabaan, yang semuanya itu adalah bisa dilibatkan dalam teks deskripsi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu bisa ditulis dalam teks deskripsi. Berikutnya, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu. Seperti apa? Warna. Warna itu bisa menjadi suatu objek, atau bentuk, atau ukuran, dan lain-lain. Kemudian seseorang pembaca apabila membaca suatu teks deskripsi, itu seakan-akan mengalami atau merasakan sendiri tentang apa yang dibacanya. Misalnya kita pernah menulis tentang berpariwisata ke WBL Lamongan. Itu karangan teks deskripsi tersebut, si pembaca bisa seakan-akan merasakan atau mengalami kejadian itu. Kemudian berikutnya, teks deskripsi
itu terdiri dari 3 struktur teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama, identifikasi. Apa identifikasi itu? Identifikasi merupakan pengenalan dan ciri umum suatu objek. Jadi dalam teks deskripsi, dalam struktur teks deskripsi itu ada identifikasi. Di situ ada merupakan pengenalan ciri umum suatu objek. Misalnya WBL. WBL adalah suatu objek wisata yang berada di Lamongan. Di dalam WBL terdiri dari wahana 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, kemudian deskripsi, bagian suatu gambaran rinci dari objek digambarkan. Maksudnya gambaran rinci itu apa? Wahana tadi dirinci. Misalnya tentang wahana pertama. Wahana pertama itu isinya tentang rumah hantu. Diceritakan rumah hantu, digambarkan apa isi di dalam rumah hantu tadi itu. Kemudian ada bioskop 2 dimensi. Kemudian ada kolam renang. Itu dirinci. Jadi ditulis dalam deskripsi bagian suatu gambaran rinci dan objek yang digambarkan. Kemudian penutup. Penutup berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah mengamati objek. Apa kesannya? Kesannya bisa berarti menyenangkan, menggembirakan, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya adalah ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri-ciri kebahasaan maksudnya adalah bahasa-bahasa apa yang dipakai, yang digunakan untuk mengarang teks deskripsi. Pertama, kalimat yang digunakan berisi penjelasan secara terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Tidak dibuat-buat, konkret berdasarkan fakta dan data. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Serapan maksudnya adalah menyerap dari panca indera yang kita punyai untuk dijadikan alat atau dijadikan pendorong atau dijadikan panca indera itu dilibatkan dalam kepenulisan tadi adalah ketika apa yang kita lihat kita tulis. Apa yang kita dengarkan kita tulis juga. Apa yang kita rasakan kita tulis juga. Itu kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Berikutnya adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang emosian sama kuat. Didorong dengan emosi kuat, artinya di sini ada apa? Ada semacam tulisan yang mempesona. Jadi emosi di dalam karangan teks deskripsi itu di ciri-cirinya adalah ada diksi dengan pilihan kata yang emosional kuat, ada mempesona, terlena, dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi majas. Nah, di dalam karangan tersebut juga dipergunakan majas. Majas sendiri itu adalah karangan yang mempunyai arti kias. Ada hiperbola. Hiperbola yang mempunyai arti melebih-lebihkan. Kemudian personifikasi, mengumpamakan. Kemudian perbandingan dan lain-lain. Dari materi di atas kita simpulkan bersama-sama bahwa teks deskripsi adalah suatu teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau suatu tempat dengan terperinci dan seolah-olah si pembaca merasakan pengalaman tersendiri dalam membaca teks tersebut secara langsung. Jadi itu marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah, dan semoga kita
tetap semangat, 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 jaga kesehatan, lawan COVID. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.